Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komponen rel kereta api. Jadi, komponen rel kereta api terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu permukaan rel untuk pergerakan kereta api. Kemudian yang kedua ada kepala rel. Yang ketiga badan rel atau web. Dan yang keempat dasar rel atau bed. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, bagian yang paling atas merupakan running surface atau bagian yang bersentuhan langsung dengan roda kereta api. Kemudian bagian yang atas itu dinamakan sebagai kepala rel atau head. Kemudian bagian yang tengah itu merupakan badan atau rem, dan bagian yang paling bawah itu merupakan dasar atau base. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986, penggunaan jalan rel disesuaikan dengan kelas jalan rel. Pada kelas 1 menggunakan tipe rel 60 atau rel 54. Pada kelas 2 menggunakan rel 54 atau rel 50. Pada kelas 3 menggunakan rel 54 atau rel 50 atau rel 42. Pada kelas 4 menggunakan rel 54, rel 50 atau rel 42. Dan yang terakhir pada kelas 5 menggunakan rel 42. Lalu apa saja yang membedakan antara rel 60, rel 54, rel 50 dan sebagainya? Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Jadi yang membedakan antara rel 25, rel 33 dan sebagainya itu dibedakan berdasarkan tinggi, lebar kaki, lebar kepala, dan juga tebal badan rel. Nah, sehingga berat per meternya juga berbeda. Pada rel 25, berat rel per meter yaitu sebesar 25 kg. Maka dari itu, tipe rel dinamakan dengan rel 25 dan itu berlaku pada semua jenis rel yang ada. Selanjutnya mengenai jenis komposisi kimia dan kekerasan rel. Rel dipilih dan disusun dari beberapa komposisi bahan kimia, sehingga rel dapat tahan terhadap keausan akibat gesekan pada roda. Dalam klasifikasi UIC dikenal ada 3 macam rel yang tahan terhadap keausan, yang disebut dengan wear resistant rails atau WR, yaitu rel WRA, WRB, dan WRC. Rel yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan rel WRA, di mana termasuk pada jenis baja dengan kadar yang tinggi atau high steel carbon. Sedangkan WRB dan WRC merupakan baja dengan kadar karbon yang sedang dan rendah. Percobaan di laboratorium oleh Yosutomo dan kawan-kawan pada tahun 1982 menunjukkan bahwa rel dengan kadar karbon yang tinggi lebih tahan terhadap aus daripada baja berkadar karbon sedang. Nah, bisa dilihat pada tabel yang ada di sebelah kanan, jenis rel WRA memiliki kadar karbon sebesar 0,6 sampai 0,75% dan memiliki kadar mangan sebesar 0,8 sampai 1,3%. Kemudian jenis rel WRB memiliki kadar karbon sebesar 0,5 sampai 0,65% dan memiliki kadar mangan sebesar 1,3 sampai 1,7%. Selanjutnya, jenis rel WRC memiliki kadar karbon sebesar 0,45 sampai 0,60% dan memiliki kadar mangan sebesar 1,7 sampai 2,1%. Dan yang terakhir, jenis rel PJKA memiliki kadar karbon 0,6 sampai 0,8% dan memiliki kadar mangan sebesar 0,9 sampai
1,1%. Selanjutnya mengenai konsep pembebanan. Dalam perancangan jalan rel kereta api, tentunya kita harus mempertimbangkan beban-beban yang terjadi pada rel kereta api. Beban yang terjadi pada rel kereta api ada beban vertikal, beban longitudinal, beban lateral, dan juga beban akibat suhu. Beban vertikal merupakan beban yang bekerja secara tegak lurus terhadap rel dan biasanya disebabkan oleh berat kereta dan muatan yang diangkut. Nah, pada beban ini dapat menyebabkan tekanan pada rel dan bantalan yang dapat menyebabkan deformasi dan keausan pada rel dengan seiring waktu. Selanjutnya, beban longitudinal adalah beban yang bekerja sejajar dengan arah rel atau sejajar dengan arah majunya kereta. Biasanya disebabkan oleh gaya gesek antar roda dan rel, serta gaya dorong dan tarik dari lokomotif. Nah, beban ini dapat menyebabkan adanya pergeseran pada rel. Kemudian selanjutnya beban lateral. Beban lateral adalah beban yang bekerja secara horizontal terhadap rel. Biasanya disebabkan oleh gaya yang dihasilkan saat kereta berbelok atau dikarenakan oleh angin. Beban ini menyebabkan pergeseran atau deformasi pada rel, serta meningkatkan risiko derailing atau anjloknya kereta dari rel. Dan yang terakhir, beban akibat suhu. Beban ini disebabkan oleh perubahan suhu yang mempengaruhi panjang rel. Rel dapat memanjang saat suhu meningkat dan menyusut saat suhu menurun. Fluktuasi suhu dapat menyebabkan tegangan pada rel yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan rel melengkung atau buckling, dan juga bisa menyebabkan keretakan pada rel. Selanjutnya yaitu umur rel. Umur rel sangat tergantung pada mutu rel, keadaan lingkungan, dan beban yang bekerja. Nah, umur rel dapat ditentukan dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kerusakan ujung rel, yang kedua keausan, dan yang ketiga lelah atau fatigue. Kerusakan ujung rel biasanya terjadi dengan adanya patahan atau pengopasan pada rel. Hal ini sering terjadi akibat adanya beban berat atau tekanan dari kereta yang melintang. Selanjutnya, keausan pada rel biasanya terjadi di bagian atas rel yang terlihat seperti cekungan yang disebabkan oleh gesekan antara roda kereta dengan kepala rel. Dan yang ketiga yaitu lelah atau fatigue, merupakan retakan kecil yang muncul pada rel akibat siklus beban berulang, dan hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut jika tidak diperbaiki. Selanjutnya mengenai klasifikasi rel panjang. Klasifikasi rel menurut panjangnya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rel standar, rel pendek, dan rel panjang. Rel standar memiliki panjang 25 meter, sedangkan rel pendek memiliki panjang maksimum sepanjang 100 meter atau bisa juga 4 kali 25 meter. Dan rel panjang adalah rel yang mempunyai panjang statis, yaitu daerah yang tidak terpengaruh pergerakan sambungan rel, dan biasanya memiliki panjang minimal 200 meter. Lalu bagaimana rel panjang dapat dibuat? Dari pabrik, rel diproduksi sepanjang 25 meter dan kemudian dilas dengan metode press-guard, dan kemudian ketika di lapangan akan disambung lagi dengan las termit sehingga menjadi rel panjang. Pada rel panjang biasanya rentan dengan terjadinya buckling. Nah, biasanya buckling ini disebabkan akibat adanya gaya longitudinal dan perubahan suhu. Maka dari itu, perlu dilakukan perkuatan pada bantalan dan juga balas agar tidak terjadi
bakling atau tekuk pada rel panjang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention and see you. Pengelasan rel adalah proses penyambungan ujung-ujung rel kereta api dengan menggunakan panas untuk menghilangkan efek buruk dari sambungan rel. Ada berapa ya jenis-jenis pengelasan rel? Yuk kita belajar tentang jenis-jenis pengelasan rel. Yang pertama yaitu plasbat. Plasbat adalah proses pengelasan resistansi listrik yang digunakan untuk menyambungkan komponen, di mana perpindahan energi utamanya berasal dari panas resistansi dari komponen itu sendiri. Apa saja sih prosedur pengelasan rel dengan menggunakan metode plasbat? Yang pertama, kedua ujung rel dihaluskan terlebih dahulu. Kedua, rel ditempelkan. Ketiga, diberikan tegangan listrik. Keempat, rel memanaskan sehingga mencapai suhu tempa. Kelima, kedua ujung rel saling ditekan dengan tekanan tinggi. Keenam, sisa las dipahat dan digerinda. Kedua, menggunakan metode termit. Memudahkan pelaksanaan pengelasan rel di lokasi dengan peralatan yang sederhana, tetapi hasil las yang baik secara metalurgis. Menggunakan campuran bubuk aluminium dengan besi oksida yang pada suhu tinggi berubah menjadi aluminium dan baja. Pelaksanaan berlangsung kurang lebih 15 menit. Prosedur pelaksanaan pengelasan rel menggunakan metode termit. 1. Kedua ujung rel diluruskan. 2. Cetakan dipasang pada sambungan. 3. Tungku dipasang, campuran dimasukkan. 4. Rel dipanaskan dengan bumper gas propane sampai 900 Celcius. 5. Campuran dalam tungku dinyalakan. 6. Tungku dan cetakan dilepaskan. 7. Sisa las dipahat dan digerinda. Dan yang terakhir adalah metode elektroda. Mengelas kedua ujung rel mulai dari kaki rel ke atas menggunakan elektroda dalam sebuah cetakan yang terbuat dari tembaga. Pengelasan kurang lebih terjadi selama kurang lebih 15-20 menit. Wesel adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang tempat memindahkan jurusan jalan kereta api. Wesel terdiri dari sepasang rel yang ujungnya diruncingkan sehingga dapat melancarkan perpindahan kereta. Alasan kereta api harus berpindah jalur. Yang pertama, karena kereta api menuju arah yang berbeda dengan spur lurus di mana kereta api sekarang bergerak. 2. Karena ada kereta api pada spur lurus, sehingga kereta api yang baru datang harus ditampung pada spur lain. 3. Karena kereta api akan berhenti untuk naik dan turun penumpang di stasiun dan tidak pada spur lurus. 4. Karena untuk melakukan kegiatan langsir. Cara kerja wesel. Kereta api berjalan mengikuti rel, sehingga kalau relnya digeser, maka kereta api juga akan mengikutinya. Untuk memindahkan rel, digunakan wesel yang digerakkan secara manual ataupun dengan menggunakan motor listrik. Pada kereta api kecepatan tinggi, dibutuhkan transaksi lebih panjang, sehingga dibutuhkan pisau yang lebih panjang daripada lintasan untuk kereta api kecepatan rendah. Untuk materi yang terakhir yaitu ada penambat rel. Penambat rel adalah komponen yang menambatkan rel pada bantalan sehingga kedudukan rel adalah tetap, kokoh, dan tidak bergeser. Lalu yang kedua ada fungsi penambat. Fungsi yang pertama yaitu untuk menjaga ukuran jarak antar kedua rel atau lebar spur tetap. Lalu yang kedua, menahan berbagai beban dan getaran yang terjadi pada jalan rel yang berasal dari gerbong atau kereta. Berikut merupakan penggunaan alat penambat sesuai kelasnya.
Untuk kelas 1-3 itu menggunakan jenis penambat elastik ganda. Namun untuk kelas 4 dan 5 itu menggunakan jenis alat penambat elastik tunggal. Selanjutnya ada faktor-faktor penggunaan penambat. Yang pertama ada pengalaman pemakaian. Lalu yang kedua ada besarnya gaya jepit. Lalu besarnya nilai rangka, kemudahan perawatan, pemakaian kembali, umur penambat, dan yang terakhir yaitu harga penambat. Pada jalur ganda atau double track yang spurnya hanya dilalui satu arah saja, dan pada jalan rel yang menanjak, apabila penambat relnya tidak baik, dapat terjadi gerakan terangkat atau clipping. Oleh karena itu, penambat rel yang dapat memberikan perlawanan terangkat akan sangat bermanfaat. Mengingat pentingnya masalah perlawanan terhadap gerakan terangkat, maka American Railway Engineering Association mensyaratkan bahwa setiap penambat rel yang digunakan harus mampu memberikan perlawanan terhadap perangkat statis, minimum sebesar 10,7 kN. Syarat teknik penambat. Yang pertama yaitu gaya jepit penambat elastis harus kuat. Yang kedua, gaya jepit penambat dapat bertahan lama. Yang ketiga, frekuensi getaran alami penambat harus lebih besar dari frekuensi getaran alami rel. Yang keempat, bahan material penambat harus mempunyai kualitas baik. Yang kelima, rel dan pengencangan penambat dilakukan dengan cepat. Yang keenam, penyetelan penambat dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu tenaga ahli khusus. Yang ketujuh, penambat sebagai isolator listrik dan mudah diganti jika ada kerusakan. Yang kedelapan, penambat mempunyai alas karet untuk mencegah rangka rel, meredam tegangan vertikal, melindungi permukaan bantalan, mempunyai tahanan daya tahan listrik yang cukup untuk pemisahan rel dari bantalan. Jenis-jenis penambat. Jenis penambat yang digunakan di Indonesia berdasarkan PD nomor 10 tahun 1986 antara lain penambat kaku dan penambat elastis atau tunggal dan ganda. Penambat kaku. Penggunaan penambat kaku bisa dengan plat landas atau tanpa plat landas. Yang pertama itu menggunakan paku, lalu yang kedua menggunakan tirpon. Penambat kaku yang ketiga yaitu mur dan baut. Bisa dipakai pada bantalan kayu atau baja dan kekuatan jepitnya pada klem plat yang kaku. Selanjutnya ada komponen penambat kaku. Yang pertama ada mur, baut. Biasanya dipasang pada bantalan kayu atau besi, lalu dapat digunakan pada andas, dan yang terakhir ada kekuatan jepitnya pada klem plat. Lalu selanjutnya yaitu penambat elastis. Penambat elastis berfungsi untuk meredam getaran. Keuntungan dari penambat elastis yaitu yang pertama menghasilkan gaya jepit yang tinggi. Lalu yang kedua, umur bantalan rel lebih lama. Untuk yang terakhir yaitu biaya pemasangan dan pemeliharaan lebih ekonomis. Untuk jenis-jenis penambat elastis yang pertama ada penroll, yang kedua penroll fast clip, yang ketiga Dorken, yang keempat DE clip, yang kelima tipe F, yang keenam nabla. Penambat elastis yang pertama yaitu tipe penroll. Ciri-cirinya yaitu berbentuk batangan besi berdiameter 19 mm berbentuk spiral. Lalu yang kedua, clamping force-nya tinggi. Yang ketiga, tidak berisik ketika kendaraan rel melewati bantalan. Yang keempat, mudah dalam pekerjaan pemasangan. Yang kelima, kuat dan tidak mudah lepas. Yang terakhir, jumlah komponennya sedikit. Lalu yang kedua ada tipe penroll fast clips. Tipe ini yaitu memiliki bentuk yang hampir sama dengan tipe penroll sebelumnya. Namun tipe penroll fast clip ini dikuatkan dengan menggunakan mur atau baut di tengahnya. Penambat elastis selanjutnya yaitu penambat rail Dorken atau rail spike. Alat penambat Dorken dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis tunggal dan jenis ganda.
dengan nilai clamping force masing-masing sebesar 475 kgf dan untuk tunggal dan 850 kgf untuk ganda. Untuk tipe yang keempat ada tipe DE Spring Clips. Alat penambat DE Spring Clips ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, clamping force mencapai lebih dari 1000 kgf. Lalu yang kedua, dapat melawan gaya puntiran. Yang ketiga, penambat dapat memiliki sifat double elastik karena menggunakan alas karet. Lalu yang keempat, komponennya tidak banyak dan sederhana. Berikut ini merupakan detail pemasangan penambat elastis DE Spring Clips. Karakteristik dari penambat elastik DE Spring Clip ini antara lain kuat jepitnya lebih dari 1000 kgf. Lalu yang kedua, dapat menahan gaya puntir arah vertikal dan pengaruh rangkak arah memanjang. Untuk penambat elastis yang kelima yaitu penambat rel tipe F. Ciri-ciri dari penambat rel tipe F ini antara lain, yang pertama, kuat jepit terhadap relnya mencapai 500 kgf. Lalu yang kedua, bila digunakan alas karet di bawah kaki rel maka menjadi penambat elastis ganda. Lalu yang ketiga, alat penambat tidak cepat longgar karena komponennya mempunyai kemampuan meredam getaran. Lalu yang keempat, komponen penambat rel relatif banyak. Lalu untuk penambat elastis yang terakhir yaitu penambat rel nabla. Ciri-ciri dari tipe rel nabla ini antara lain, kuat jepitnya mencapai 1400 kgf, lalu dengan ditambahnya rubber pad di bawah kaki rel maka menjadi penambat elastis ganda. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching.